ke siapa. Maka ketika kita punya waktu sekarang untuk bersedekah, bersedekahlah. Atau nanti kita ketika meninggal atau waktu sudah habis untuk kita hidup di dunia, sudah tidak punya waktu lagi, sementara sedekahnya tidak jalan, sudah selesai, tidak ada pengulangan waktu. Nah, inilah waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apakah cukup beriman saja? Tidak. Wa amilus solihat, dia harus beramal soleh. Zakat amal soleh, sedekah amal soleh, wakaf hibah amal soleh, nolongin orang amal soleh, bantu orang dengan tenaga dan pikiran juga amal soleh, mungut duri di jalan juga amal soleh, membantu teman kita, memotivasi teman kita, menyupport teman kita yang sedang sedih, itu juga bagian dari amal soleh. Amal soleh bukan sholat saja, bukan puasa saja, bukan baca Quran saja, banyak. Justru malah pahala terbesar itu adalah amal soleh yang sifatnya hablum minan nas. Ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, benar-benar manfaatnya kerasa buat orang. Khairukum yang fa'unna, sebaik-baik kalian adalah orang yang tenaga, pikiran, harta dan jiwanya ada manfaatnya buat orang lain. Bahkan kunci pintu surga yang Allah berikan ada pada konteks hablum minan nas, sesama makhluk. Kalau saja ada seorang ulama yang masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena ibadah puasanya, baca Qur'annya, tapi karena dia pernah menolong seekor kucing itu menjadi kunci bagi dia untuk membuka pintu surga. Apalagi yang kita tolong adalah makhluk yang berwujud manusia, akan lebih mulia lagi. Di bulan puasa ini kita dididik untuk peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Kita akan merasakan laparnya orang-orang yang tiap hari lapar, hausnya orang-orang yang haus biasa tiap hari haus. Oh, begini ya rasanya lapar itu. Gak enak. Kita mah lapar hanya menunggu waktu. Mereka yang lapar gak punya duit sama sekali. Menunggu apa? Menunggu rezeki dari Allah. Kita mah punya duit, bedug beli makanan, udah selesai, hilang laparnya. Nah, orang-orang yang kelaparan, yang penghasilannya sehari 20.000, 10.000 ya, jualan sendal dipikul, coba tanya sekali-kali orang yang jualan sendal dipikul, yang jualan balon ya, berapa? Saya sering tanya, berapa Pak penghasilan Bapak dari satu balon ini? Ya paling 2.000 untungnya, satu balon 2.000 untungnya. Dia punya 10 balon, berapa? 20.000. Itu pun kalau laku semua. Kita makan dikasih pekerjaan bagus ya, gaji jutaan, ada yang puluhan juta. Tuh, harus bersyukur. Mereka pasti lapar karena segitu mah gak cukup. Tapi bagi mereka cukup aja. Kalaulah orang yang penghasilannya segitu 10.000, 20.000 sehari merasa cukup, kenapa kita merasa kurang? Baik,
Tadi saya bicara masalah inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang hatinya paling takut kepada Allah. Orangnya hatinya paling takwa kepada Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah tidak memandang rupa seseorang. Allah tidak memandang jabatan seseorang. Allah tidak memandang sesuatu yang lain dari orang, tapi Allah hanya memandang hatinya. Tulus enggak, ikhlas enggak kepada Allah, ridho enggak kepada takdir Allah, akhlak, kepada akhlaknya, takwanya. Kenapa Allah menaruh kemuliaan pada sisi ketakwaan? Karena akan bisa dijangkau oleh semua orang. Coba saja kalau kemuliaan di sisi Allah itu Allah taruh di orang-orang berilmu. Lah kalau orang yang ditakdirkannya stupid bagaimana? Dia tidak punya harapan untuk menjadi orang yang mulia. Orang yang susah menghafal bukan karena dia pingin begitu. Itu karena Allah yang bikin supaya apa? Allah kuasa mencerdaskan orang, Allah kuasa menstupidkan seseorang. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan untuk diejek. Orang yang pintar itu juga bukan untuk dipuji. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Maka Allah tidak menaruh kemuliaan pada sisi kecerdasan. Kemudian Allah juga tidak menaruh kemuliaan pada sisi kekuasaan. Manusialah yang suka memuliakan orang-orang yang punya kekuasaan dan harta. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang hanya menghargai orang itu dari hartanya, maka 2/3 agamanya cacat. Kita menghargai orang karena duitnya banyak, kaya, punya mobil mewah, rumah megah. Kita hormat. Karena itunya 2/3 agama kita runtuh, cacat. Artinya apa? Kita gak boleh menghormati orang karena hartanya, karena kekuasaannya, karena rumahnya yang megah, mobilnya yang mewah. Tidak boleh menghormati orang seperti itu. Menghormati orang ya karena orangnya aja. Karena dia lebih tua, dia lebih berilmu, dia lebih soleh. Hormati itu. Bukan karena kekayaannya. Tapi manusia kadang-kadang tidak seperti itu. Agama mengajarkan seperti ini, di lapangan tidak seperti itu. Tetap saja orang hormat kepada orang itu karena dia punya harta banyak. Silau kita ini harta itu. Allah tidak menaruh kemuliaan di sisi itu. Rugilah kalau Allah menaruh kekuasaan di sisi itu. Orang yang tidak punya kuasa, tidak punya jabatan, rakyat biasa, tidak punya kesempatan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun Allah tidak menaruh kemuliaan pada rupa yang elok atau enak yang ganteng, mulia di sisi Allah. Yang jelek gimana? Yang mukanya pas-pasan, mukanya saongkoseun. Dia tidak punya kesempatan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah naruh pada sisi ketakwaan, ketulusan orang. Bahkan ketulusan itu bisa mengalahkan orang-orang berilmu. Ketulusan orang dalam menerima takdir, ridho, itu bisa mengalahkan derajat orang-orang yang berilmu. Kemuliaannya. Bayangkan, Wais Al-Qarni itu bukan ahli ilmu. Bukan ahli ilmu, dia diberi keutamaan karena menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Baktinya kepada orang tua luar biasa. Sampai dia menggendong ibunya ke Mekah untuk pergi haji. Digendong 400 kilo.
perjuangannya luar biasa, fisik. Tapi di akhirat dia diangkat oleh Allah menjadi pemimpin para tabi'in, mengalahkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali. Jadi pemimpin mereka. Padahal Uwais Al-Qarni bukanlah seorang ulama, tapi kenapa derajatnya Allah angkat melebihi orang-orang yang punya ilmu? Apa? Ketulusan jiwa mengurus orang tua. Jadi intinya ibadah itu, beramal itu harus tulus dari hati nurani, tidak boleh ada rasa keterpaksaan diri, gitu ya. Baru kita punya nilai di sisi Allah. Cuma sayang, nilai di sisi Allah nggak kelihatan bentuknya, jadi nggak terasa. Uwais Al-Qarni pun dikabarin begitu, dia nggak ngerti, nggak tahu. Yang tahu siapa? Rasulullah. Dikabari oleh Allah bahwa Uwais Al-Qarni berbuat seperti itu, tidak ngerti bahwa dia akan diangkat menjadi pemimpin para tabi'in. Dia fokus aja ikhlas ngurusin ibunya, gitu. Allah yang ngasih kabar kepada Nabi Muhammad bahwa dia diangkat jadi pemimpin para tabi'in. Modal apa? Ketulusan, keikhlasan, takwa. Walaupun tidak cerdas, tidak punya jabatan, tidak disebut ulama, tapi punya derajat melebihi para ulama. Nah, itulah. Jadi kita tidak usah merasa menjadi orang yang paling hina karena tidak punya harta, merasa paling hina karena tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa. Kalau kita benar-benar ingin dinilai oleh Allah, gak peduli penilaian manusia, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Bahagia sekali kalau kita hidup bersama Allah. Kita tidak pernah mengenal pujian orang, tidak pernah mengenal cacian orang, peduli amat. Yang dia tahu hanyalah Allah. Pokoknya Allah, dia ingin dinilai oleh Allah. Bodoh amat dia dihina orang, bodoh amat dia diejek orang, dianggap miskin, dianggap hina, bodoh amat. Yang penting dalam pikiran dia adalah bagaimana dia mulia di sisi Allah. Itulah orang-orang yang yakin terhadap akhirat. Kalau masih mempertimbangkan dunia, ya repot. Masih ingin dihormati sama orang, sehingga harus susah payah dia kaya dulu. Karena orang-orang menghormatinya sama orang-orang kaya. Dia harus susah payah mendapatkan jabatan, karena orang-orang hormatnya pada orang-orang yang punya jabatan. Kita dibikin repot, susah, letih, capek, hanya sekedar ingin mendapatkan pujian orang, penghormatan orang. Sementara pujian orang, penghormatan orang cuma sebentar. Wih hebat, udah segitu doang. Buset, mantap. Segitu doang udah selesai kesananya. Gak tiap hari dia bilang mantap, gak tiap hari dia bilang hebat. Cukup sekali dia bilang hebat, udah segitu. Segitu-gitunya udah. Tapi kita untuk mendapatkan pujian itu puluhan tahun kita ngumpulin duit. Puji baku kita baku hantam untuk mendapatkan jabatan, hanya untuk mendapatkan pengakuan dan pujian orang. Naif sekali. Itulah orang-orang yang terjebak oleh penilaian manusia, lupa kepada penilaian Allah. Sederhana Allah mah. Coba kita sholat di sini. Mau pedagang asongan, mau pejabat, bisa duduk di depan. Mau pejabat, mau orang melarat, masuk masjid, buka sendalnya. Sama, dibuka sendalnya. Sama-sama pakai sarung, karpetnya sama, bacaannya sama, sama-sama ruku, sama-sama sujud. Orang kaya sujud, orang miskin sujud, sama. Di hadapan Allah tidak ada perbedaan.
Mau kaya, mau miskin, mati pakai kain kapan putih yang harganya nggak seberapa. Apa karena gara-gara kaya dia pengen kain kapan dari sutra? Nggak boleh. Sama di hadapan Allah. Lihat orang yang umroh, pakaiannya putih semua. Gak ada, oh saya PDI pingin kain ihram yang merah. Gak bisa. Tadi seruduk banteng sana. Sama di hadapan Allah. Imamnya tidak punya jabatan, makmumnya pejabat. Imam sujud, imam ruku. Apa karena dia punya jabatan? Tar dulu, dia imamnya SD, saya pejabat. Tar dulu, nggak ruku dulu, nggak gitu. Ya. Imam sujud, pejabat juga. Presiden juga sujud, imam sujudnya. Itu di hadapan Allah sama semuanya, gak ada bedanya. Yang Allah pandang hanya ketakwaannya. Itu baru di masjid sudah gambaran akhirat, apalagi di akhirat. Allah sudah tidak memandang presiden, tidak memandang menteri, pengusaha, sudah tidak. Yang Allah lihat nanti adalah bagaimana dia punya kualitas dalam hidupnya, amalnya, keikhlasannya, ketakwaannya. Itulah yang akan menjadi patokan kemuliaan nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak usah memikirkan bagaimana penilaian manusia. Singkirkan supaya kita fokus dengan Allah. Insya Allah kita akan jadi orang bahagia. Jamaah saudara saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi puasa akan berakhir. Ada yang Senin, ada yang Selasa, lebarannya entahlah. Itu urusan mereka. Kita ikut pemerintah aja. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selepas lebaran ini ketakwaan kita meningkat. Sehingga ada perubahan dalam sikap, ada perubahan dalam ucapan dan perbuatan. Dan pikiran kita, tenaga kita, harta kita, jabatan kita benar-benar kerasa manfaatnya bagi orang lain, sehingga kita bisa meraih derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.